Naiji. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu. Bangsa depan gerak hijau. Hijau, hijau, Gak ada kita. gak rame. Tiga gerak. Tiga formasi. Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Salam pramuka. Salam. Tepuk pramuka. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Mana semangatmu? Ini dia, ini dia, ini dia. Mana semangatmu? Ini dia, ini dia, ini dia. Siapa kita? Kelompok 5. Kelompok 5. Kalau kau suka hati, mana dang tepuk tanganmu? Kalau kau suka hati, mana dang teriakanmu? Oh, oh, na 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 na. Oh, oh, na 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 na. Kau senang hati, gabungkan semuanya. Oh, oh, na 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 na. Oh, oh, na 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 na. Gerak. Mulai. Inilah kami kelompok 5. Asik-asik, just kelas 7C. Siap menampilkan diskusi pramuka hari ini. Hati senang walau pertanyaan datang. Oi, tetap tenang sampai berakhir diskusi. Oi. Baiklah, materi pertama yaitu SKU atau TKU dalam pendidikan kepramukaan. Syarat kecakapan umum atau SKU adalah syarat kecakapan minimal yang wajib dimiliki oleh peserta didik untuk mendapatkan tanda kecakapan umum atau TKU setelah melewati ujian-ujian. Syarat kecakapan khusus atau SKK adalah syarat kecakapan pada bidang teknologi yang dimiliki oleh peserta didik yang berminat dalam pengembangan minat dan bakatnya untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus atau TKK setelah melalui ujian-ujian tentunya. Syarat Pramuka Garuda atau SPG merupakan syarat-syarat kecakapan yang harus dipenuhi oleh seorang pramuka untuk memperoleh tanda Pramuka Garuda atau TPG sesuai dengan golongan usianya. SKU untuk golongan siaga yaitu yang pertama tingkat siaga mula, yang kedua tingkat siaga bantu, yang ketiga tingkat siaga tata. SKU untuk tingkatan penggalang yaitu yang pertama tingkat penggalang ramu, yang kedua tingkat penggalang rakit, dan yang ketiga tingkat penggalang terap. SKU untuk golongan penegak terdiri dari dua tingkat, yaitu satu tingkat penegak bantara, yang kedua tingkat penegak laksana. SKU untuk golongan pandega terdiri dari satu tingkat saja, yaitu tingkat pandega. SKK dan TKK. SKK adalah syarat kecakapan khusus berupa kecakapan, kepandaian, kemahiran, ketangkasan, keterampilan, dan kemampuan di bidang tertentu yang lain dari kemampuan umum yang ditentukan dalam SKU. TKK sebagai alat pendidikan merupakan rangsangan dan dorongan bagi para pramuka untuk memperoleh kecakapan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupan sesuai bakat dan keinginannya sehingga dapat mendorong semangat. TKK dikelompokkan menjadi 5 bidang. Yang pertama bidang agama, mental, pembentukan pribadi, dan watak. Warna dasarnya adalah kuning. Yang kedua, bidang patriotisme dan seni budaya. Warna dasarnya adalah merah. Yang ketiga, bidang keterampilan dan teknik bangunan. Warna dasarnya adalah hijau. Yang
keempat, bidang ketangkasan dan kesehatan, warna dasarnya putih. Yang kelima, bidang sosial, warna dasarnya biru. TKK dibedakan atas tingkatan, yaitu yang pertama ada siaga, yang kedua pramuka, penggalang, penegak, dan pandega. SPG atau TPG. Seorang yang telah menyelesaikan SPG disebut sebagai pramuka Garuda adalah seorang pramuka yang dapat menjadi teladan dan berhak menyandang tanda pramuka Garuda atau TPG. Komponen yang membedakan yaitu yang pertama, TPG siaga, warna dasarnya adalah hijau. Yang kedua, TPG penggalang, warna dasarnya merah. Yang ketiga, TPG penegak, warna dasarnya kuning. Yang keempat, TPG pandega, warna dasarnya adalah coklat. Syarat menempuh pramuka Garuda pada golongannya. Yang pertama, SPG siaga dapat ditempuh oleh pramuka siaga tata. Yang kedua, SPG penggalang dapat ditempuh oleh pramuka penggalang terap. Yang ketiga, SPG penegak dapat ditempuh oleh pramuka penegak laksana. Di sini saya Hilga, saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh teman kami yaitu Reni Sari. Nah, di sini ada C, SPG atau TPG. Nah, seorang yang telah menyelesaikan SPG disebut sebagai pramuka Garuda adalah seorang pramuka yang dapat menjadi teladan dan berhak menyandang tanda pramuka Garuda atau TPG. SPG atau TPG disediakan sesuai dengan golongan usia. Komponen yang membedakan TPG siaga, penggalap, penegak, dan pendega lah warna dasar TPG dibedakan menjadi 4. Yang pertama, TPG siaga warna dasar hijau. Nah, yang kedua, TPG penggalang warna dasar merah. Yang ketiga, TPG penegak warna dasar kuning. Yang keempat, TPG pendegak warna dasar coklat. Nah, adapun syarat menempuh pramuka Garuda pada golongannya, yaitu yang pertama ada SPG siaga dapat ditempuh oleh pramuka siaga tata. Yang kedua, SPG penggala dapat ditempuh oleh pramuka penggala terap. Yang ketiga ada SPG penegak dapat ditempuh oleh pramuka penegak laksana. Cara menguji SKU dan SKK. Nah, ujian dilaksanakan secara perorangan satu demi satu, tidak secara berkelompok. Seandainya terdapat mata ujian yang dilakukan secara berkelompok, misalnya baris, berbaris, dan berkebun, penilaian tetap dijalankan perorangan. Nah, mata ujian yang ditentukan oleh peserta didik yang diuji tidak harus berurutan dan dilaksanakan dalam bentuk praktek secara praktis. Waktu ujian ditentukan sesuai dengan kesepakatan antara pembina atau pembantu, pembina dengan yang diuji. Penguji hendaknya berusaha agar proses ujian itu juga dirasakan oleh peserta didik sebagai proses pendidikan yang menyenangkan dan dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalamannya. Penguji hendaknya memperhatikan batas-batas kemampuan mental, fisik, dan inteligensia, emosi, dan jiwa sosial pramuka yang diuji. Penguji hendaknya memperhatikan ikhtiar, ketekunan, dan kesungguhan yang sudah dijalankan oleh yang teruji. Penguji membumbukan paraf atau tanda tangan pada daftar mata ujian SKU milik pramuka yang telah diuji setelah ujian tersebut dinyatakan lulus. Cara menguji SPG. Nah, penilai atas calon pramuka Garuda dilakukan perorangan. Nah, dalam memberikan penilaian, seorang calon pramuka Garuda, tim penilai wajib memperhatikan yang pertama ada keadaan lingkungan setempat, yang kedua keadaan dan sifat calon pramuka Garuda, yang ketiga keterangan tertulis dari pihak-pihak yang mempunyai sangkut paut dengan kegiatan calon pramuka Garuda.
Nah, adapun penilaian dilakukan dengan cara yang pertama ada wawancara langsung, yang kedua pengamatan langsung, yang ketiga peneliti dari hasil laporan atas calon pramuka Garuda baik yang tertulis maupun lisan, yang keempat penyamatan dan pemakaian TKU atau TKK atau TPG, yang kelima ada penyemangatan TKU, TKK maupun TPG dilakukan pada upacara resmi. Nah, yang terakhir keenam ketentuan dan tempat pemakaian TKU, TKK, TPG. 7. TKU untuk pramuka siaga, pramuka penggalang ditempatkan pada lengan baju sebelah kiri, sedangkan TKU untuk pramuka penegak dan pendega disematkan di pundak kiri dan kanan. 8. TKK baik untuk pramuka siaga, penggalang, penegak atau pendega ditempel di lengan baju sebelah kanan maksimal 5 buah, sedangkan TKK yang didapat lainnya ditempel pada tetampan atau sejenis selendang yang digunakan khusus untuk penempelan TKK. 9. TPG dari logam digantungkan di muka dada dengan pita berwarna merah putih, dipakai pada upacara resmi pada kegiatan sehari-hari. TPG dari kain ditempelkan di dada sebelah kanan, di atas saku, di atas bintang tahunan, tiga tiska dan lain-lainnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu F, SKU, TKU, SKK atau TKK, SPG atau TPG, dan cara mengujinya. SKU sebagai alat pendidikan merupakan rangsangan dan dorongan bagi para pramuka untuk memperoleh kecakapan-kecakapan yang berguna baginya dan untuk memenuhi persyaratan sebagai anggota gerakan pramuka. 1. SKK disusun untuk menurut pembagian golongan usia pramuka, yaitu golongan siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Yang kedua itu syarat kecakapan khusus dan tanda kecakapan khusus. Yang A, SKK adalah syarat kecakapan khusus. Yang B, SKK dipilih seseorang pramuka sesuai dengan bakat dan minat. Yang C, TKK sebagai alat pendidikan. Yang D, TKK didapatkan setelah menyelesaikan ujian-ujian SKK yang bersangkutan dengan TKK. Yang ketiga, TKK dibedakan atas tingkatan-tingkatan sebagai berikut. Tingkatannya itu merupakan tingkatan siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Yang membedakan tingkatan pada TKK tersebut ialah warna bingkai TKK-nya, yang penggalang merah, penegak dan pandeganya itu warna kuning. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Selda yang bagian G, syarat pramuka Garuda dan tanda pramuka Garuda. Tanda pramuka Garuda yang pertama, seseorang yang telah menyelesaikan SPG disebut sebagai pramuka Garuda. Ialah seseorang pramuka yang dapat menjadi teladan dan berhak menyandang tanda pramuka Garuda atau TPG. Yang kedua, SPG atau TPG disediakan sesuai dengan golongan usia. Yang ketiga, yang membedakan TPG siaga, penggalang, penegak, pandega ialah warna dasar TPG. TPG siaga warna dasarnya adalah hijau. TPG penggalang warna dasarnya adalah merah. TPG penegak warna dasarnya adalah kuning. TPG pandega warna dasarnya adalah coklat. Yang keempat, SPG siaga dapat ditempuh oleh pramuka tata. Yang kelima, SPG penggalang dapat ditempuh oleh pramuka penggalang terap. Yang keenam, SPG penegak dapat ditempuh oleh pramuka penegak laksana. Yang ketujuh, SPG pandega dapat ditempuh oleh pramuka pandega yang memiliki syarat-syarat tertentu. Yang kedelapan, pemegang TPG berkewajiban. Nah, yang pertama, menjaga nama baik pribadi dan meningkatkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi teladan baik bagi pramuka maupun bagi anak-anak dan pemuda lainnya. Yang kedua, mendorong, membantu dan menggiatkan teman-teman pramuka lainnya untuk memenuhi syarat-syarat pramuka Garuda. Nah, siapa penguji SKU, SKK, dan SPG?
Penguji SKU adalah pembina pramuka atau pembantu pembina pramuka yang langsung membina pramuka yang diuji. Penguji SKK adalah tim yang terdiri dari 2 orang, yaitu yang pertama pembina pramuka atau pembantu pembina yang langsung membina pramuka yang diuji. Yang kedua, seseorang yang dianggap ahli dalam bidang kecakapan tertentu yang ditempuh oleh pramuka yang bersangkutan. Penguji ahli dapat berasal dari dalam maupun dari luar gerakan pramuka. Penguji SPG ialah tim yang diangkat oleh ketua kuartir yang terdiri dari pembina satuannya, pembina gugus depan, andalan, orang tua, dan tokoh masyarakat setempat. Khusus untuk gugus depan, di luar negeri tim penguji dapat diangkat oleh ketua majelis pembimbing gugus depan. Sekian, terima kasih. Halo teman-teman, di sini kelompok 5 ada games. Gamesnya yaitu kita nyanyi Topi Saya Bundar. Tapi di sini menggunakan gerakan. Jika teman-teman member tidak mengikuti gerakan sesuai dengan nyanyian, maka dia akan diberi hukuman. Kita lihat ya. Ayo main, buka cepetan dulu, oke? Selamat menyaksikan. Saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Saya bundar, bundar topi saya. Mereka berdua salah. Kita berdua. Ya. Hukumannya untuk kalian berdua, kalian harus nyanyi potong bebek angsa pakai huruf O. Pakai 1, 2, 3. Potong bobok ongso mosok dok. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata yang salah, kami mohon maaf. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Aku pandang kelip bintang